di sore hari ini di seminar daring kesempatan belajar dan bekerja di Jerman. Seminar ini merupakan rangkaian acara yang ketiga dengan seminar dengan tema belajar bahasa asing setelah Inggris dan Mandarin yang dipersembahkan oleh Tandem Indonesia. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah menyempatkan untuk hadir di seminar ini di hari Sabtu sore ini. Saya juga ingin menyampaikan dan menyapa para narasumber kita sore ini yang bergabung langsung dari Jerman. Pertama ada Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Halo Mbak Yudit. Halo, selamat pagi ya kayaknya kalau di sana Iya. ya. Oke, Mas Irfan, terima kasih waktunya pagi ini, pagi ini sore ini. Lalu yang kedua ada Frau Swenya. Guten Morgen, selamat pagi. Danke, dass Sie hier heute bei uns sind. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pagi ini. Oke, lalu yang ketiga ada Mas Aiman. Selamat pagi, Mas Aiman. Ya, Mas Aiman dan Frau Swenya ini berada di Münster. Sebentar saya akan sharing sedikit untuk lokasi ya, mungkin sebagai gambaran aja. Mas Irfan ada di Nah, kalau Mas Irfan ini ada di sini di atas, Mas Irfan tinggal di Rostock, lalu Frau Svenya dan Mas Aiman itu tinggal di Münster ya, di tengah-tengah sini seperti itu. Oke, jadi ini juga satu keuntungan yang kita bisa dapatkan dalam masa pandemi ini ya. Jadi kita bisa menghadiri dan juga mendengarkan seminar dari narasumber dari lokasi mana saja dan kita juga berada di mana saja. Itu salah satu yang bisa kita bilang keuntungan selama masa pandemi ini seperti itu. Oke, sebelum saya memulai acara ini, saya perlu sampaikan dulu di awal bahwa kami merekam seminar ini akan kami rekam. Jadi jika ada Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian yang merasa keberatan, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang meeting atau ruang Zoom ini sekarang. Jadi kami tidak ingin memaksa juga kalau memang keberatan untuk direkam. Jadi boleh silakan meninggalkan Zoom meeting ini. Seperti itu. Oke, lalu pertama-tama juga saya juga akan bagikan mengenai beberapa ini urutan acara kita hari ini. Jadi nanti di awal saya akan memberikan sedikit survei untuk mengetahui demografi. Jadi demografi peserta kita ini dari mana dan profesi apa seperti itu. Lalu yang kedua nanti akan ada presentasi oleh Mas Irfan. Yang ketiga dilanjutkan oleh presentasi oleh Frau Swenya dan akan ada sesi tanya jawab juga. Lalu yang terakhir akan kami sampaikan sedikit mengenai TELK. Jadi nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di akhir acara. Oke, lalu ini ada sedikit aturan dan cara yang kita akan jalankan selama seminar ini. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, Jadi seminar ini direkam. Lalu yang kedua, peserta diminta untuk mematikan mikrofon selama seminar berlangsung. Oke, lalu pertanyaan, jika ada pertanyaan untuk pembicara, bisa tolong dituliskan di fungsi chat di Zoom. Host kami akan merangkum dan nanti saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaan kepada para pembicara dan mereka akan menjawabnya. Lalu yang terakhir, jika misalnya ingin bertanya secara langsung, jadi tidak menulis di chat, bisa juga. Jadi bisa menekan tombol raise hand di chat box Anda.
lalu menyalakan mikrofon dan kamera saat bertanya di sesi tanya jawab nanti. Oke, sekilas itu untuk tata cara dan aturan seminar di sore hari ini. Dan supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan segera mulai dengan poin yang pertama atau program yang pertama, yaitu survei demografi. Saya minta untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk masuk menggunakan ponsel Anda di www.menti.com dan masukkan kode yang tercantum di layar saat ini. Saya juga akan tuliskan di chat box. Ini sudah mulai banyak respon yang masuk dan mayoritas sepertinya dari Jogja ya. Kalau saya lihat dari hasilnya ini yang terbanyak dari Yogyakarta. Lalu menyusul Malang, Sidoarjo, Bekasi. Oke, paling jauh mana ini? Palangkaraya, Tulungagung, Depok. Ya, terjauh masih ya Palangkaraya. Saya berikan dulu waktu untuk yang baru bergabung untuk masuk ke menti.com dan mengisi survei kami. Jakarta menyusul. Jadi masih Jakarta yang terbanyak sekarang sudah Jakarta, Malang. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yudit. Saya dari Surabaya dan hari ini saya akan menjadi moderator yang akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam seminar daring sore hari ini. Oke, ada 32 respon, sedangkan kita ada 62 peserta. Masih banyak ini yang belum masuk di Mentimeter. Saya berikan 2 menit lagi, saya tunggu 2 menit lagi untuk menunggu peserta yang lain untuk merespon di menti.com. Oh, ini ada dari Shanghai. Ada yang barusan menuliskan di chat box dari Shanghai juga bergabung.
Oke, saya lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Profesi yang sekarang guru, dosen, pelajar SMA, pelajar SMK, mahasiswa. Terbanyak mahasiswa mahasiswi ya. Oke. Saya berikan 2 menit lagi untuk yang masih belum merespon di nanti.com, karena saya baru menerima 29 respon yang total 60 peserta yang bergabung. Oke, tapi ini masih mahasiswa ya, mahasiswa mahasiswi. Nanti mungkin pertanyaannya oke. Baik, saya akan akhiri untuk survei menti.com-nya karena sudah ini ya, supaya tidak lama lagi menunggu pembicara pertama kita yang akan membagikan sedikit pengalaman beliau selama ya kuliah dan bekerja di Jerman. Jadi saya perkenalkan lagi Mas Irfan Fahrudin Prianta. Ini beliau dulu sebelum mengambil kuliah master di Jerman di Rostock, beliau ini mengambil kuliah S1 jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Lalu sekarang beberapa tahun lalu setelah S1 beliau mengambil atau melanjutkan studinya, studi master di Rostock, mengambil master di teknik elektro juga ya Mas Irfan ya? Iya, elektro Teknik lagi. elektro juga di S2 di Rostock. Untuk saat ini Mas Irfan bekerja sebagai tenaga staf riset di Departemen Maritim Studies di Weimar ya? Di Wismar. Wismar University of Applied Sciences. Oke, kalau gitu nggak berlama-lama lagi, saya persilakan Mas Irfan untuk memulai presentasinya. Silakan untuk Oke. Oke, apa sudah terlihat Mbak Yudit? Halo? Ah. Oke, sebentar.
Mohon maaf, sebentar. Oke. Ya, selamat sore rekan-rekan semua dan selamat pagi dari Jerman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Prianta. Jadi dalam webinar kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita bisa belajar dan juga meniti karir di Jerman. Nah, jadi sebelumnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri dahulu. Ya, saya Irfan Prianta dan seperti yang diperkenalkan oleh Mbak Yudi tadi, saya bekerja sebagai staf peneliti di Wismar University of Applied Science atau Hochschule Wismar di Departemen Maritim Studies dan juga sedikit track record. Dulu saya tahun 2012 sampai 2016 studi di Teknik Elektro ITS dengan peminatan di Teknik Elektronika dan juga sempat menjadi salah satu tim robot ITS yang mewakili Indonesia dalam kompetisi ABU Robocon tahun 2014. Dan juga setelah kuliah, saya ada gap 1 tahun. Di situ saya bekerja dan mendirikan sebuah startup bernama Robotic Shop. Dan juga saya melanjutkan master saya di Universitas Rostock yang merupakan salah satu kampus tertua ketiga di Jerman dengan majoring Information Technology. Dalam waktu kuliah, saya juga sempat bekerja sebagai HIWI atau asisten dosen dan juga sebagai work student di perusahaan Kortronik. Dan juga saat ini saya bekerja sebagai peneliti di Hochschule Wismar, mengerjakan sebuah proyek EU bernama KODI. Jadi software development based on diagnostic tools. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, orang Indonesia banyak juga yang ada di Jerman, tapi mereka ngapain aja? Nah, pertama mungkin teman-teman pernah dengar Ausbildung, FSC, Au Pair, atau juga pelajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana step by step kita bisa studi dan juga mendapatkan beasiswa di Jerman. Oke, kita mulai. Jadi sebelum saya mulai, ini ada beberapa fakta unik ya tentang Jerman. Jadi dari sektor edukasi, jadi Jerman sendiri terkenal dengan budgetingnya dalam hal riset. Di sini dia menjadi top 5 top negara yang memiliki dana untuk melakukan riset. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dari profesional sektor, Jerman sendiri terkenal dengan industri 4.0 inisiatif. Jadi Jerman sendirilah yang menginisiasi revolusi industri 4.0 yang ada di dunia. Dan juga seperti yang teman ketahui bahwasanya kualitas universitas di Jerman ini juga merata. Jadi merata di sini kalau misal kita di Indonesia bahwa ada kampus yang terkenal dan kampus tidak terkenal, dan itu menyebabkan adanya stigma bertimpang tindih antara universitas satu dan universitas lain. Namun di Jerman kualitasnya sama, walaupun kita berada di Rostock, berada di Berlin, kualitas perkuliahannya itu tetap sama. Dan juga dari sisi profesional sendiri, Jerman sendiri memiliki GDP terbesar di Eropa sebesar 3,84 triliun US dollar. Dan juga untuk SPP-nya sendiri, apabila teman-teman tahu, bahwasanya jangan kaget. Jadi SPP di Jerman ini gratis. Jadi gratis di sini maksudnya teman-teman hanya membayar untuk public transport dan juga untuk iuran untuk student and work. Jadi student and work itu adalah asosiasi di mana nanti teman-teman mendapatkan subsidi untuk housing dan juga untuk makan siang di Mensa seperti itu. Namun SPP untuk public transport seharga 150 sampai 600 euro itu diterapkan di hampir seluruh Bundesland kecuali di Baden-Württemberg atau di kota Stuttgart, Karlsruhe dan sekitarnya. Jadi untuk mahasiswa internasional mereka harus membayar 1.500 euro per semesternya. Lalu di Jerman sendiri dia merupakan largest software production. Jadi di sini produk-produk Jerman kebanyakan adalah software. Mungkin teman-teman tahu program software SAP, itu salah satu produk dari software di Jerman. Oke, lalu bagaimana sih kita bisa melanjutkan studi di Jerman?
Jadi pertama-tama mungkin yang saya sarankan adalah ketika teman-teman mahasiswa yang ingin lanjut kuliah atau teman-teman SMA yang ingin lanjut bachelor di Jerman, yang saya sarankan adalah belajar bahasa. Jadi belajar bahasa di sini penting. Jadi apalagi untuk teman-teman yang bachelor, bahasa Jerman itu merupakan bahasa utama dalam pelajaran sehari-hari. Sedangkan untuk master atau S2 ada beberapa program, bisa program yang memakai bahasa Inggris seperti saya di Universitas Rostock, juga ada yang programnya murni memakai bahasa Jerman. Nah, lalu ketika teman-teman sudah memiliki bekal bahasa ini, karena bahasa ini adalah kunci utama teman-teman untuk mendaftar ke kampus di luar negeri, seperti itu. Dan juga mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana sih caranya saya bisa nyari kampus? Nah, ini ada beberapa link, mungkin nanti bisa saya share di link di chat. Jadi teman-teman bisa melihat kampus dan kota mana yang teman-teman tertarik. Contoh seperti dari misal saya pengen ke Dortmund misalnya. Oh, karena tim bolanya bagus atau pengen ke Munchen, tim bolanya juga bagus kan. Nah, sekalian studi, sekalian lihat bola. Nah, itu teman-teman bisa cari, lihat di website DAAD ini www.dad.de. Jadi teman bisa cari mau program apa, medical, mau program elektro, computer science atau apa bisa dicari di sini. Lalu atau untuk yang tertarik bidang teknologi bisa melihat di tu9university.de. Dan juga bisa langsung lihat di university website-nya. Misalnya tadi misalnya ke Munchen, oh ada kampus namanya Technische Universität Munchen. Oke, teman-teman bisa langsung cek ke websitenya atau dari list dari LPDP. Dari LPDP ini adalah sebuah beasiswa dari Kementerian Keuangan yang ada di Indonesia. Lalu seperti yang saya bilang tadi, bahasa adalah hal yang penting. Jadi admission ini adalah persyaratannya untuk mendaftar untuk master. Jadi ini konteks untuk master. Jadi teman-teman harus memiliki sertifikat IELTS minimum 6,5. Jadi IELTS ini adalah TOEFL tapi yang sudah terstandar internasional. Dan juga untuk program internasional dan juga untuk program yang bahasa Jerman minimum B2 atau C1. Ini untuk master. Namun untuk bachelor sendiri karena bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Jerman, jadi teman-teman harus sebelum studien koleg harus studien koleg ini seperti penyetaran dari SMA yang ada di luar negeri, di luar Jerman sebelum melanjutkan kuliah di S1 di Jerman. Jadi teman-teman harus memiliki bekal bahasa Jerman sampai B2, kemudian melanjutkan Sprachkurs di Jerman hingga level C1 atau C2, tergantung dari jurusan teman-teman yang ingin teman-teman masuk nanti untuk bachelor. Lalu untuk master sendiri, pertama sertifikat bahasa, kemudian translated ijazah S1 dan juga transkripnya, lalu motivation letter dan juga recommendation letter dari dosen teman-teman. Kemudian ada CV dan juga identity documents. Nah, biasanya ini sudah diminta untuk memberikan paspor. Jadi teman-teman jangan lupa kalau ingin ke luar negeri jangan lupa membuat paspor. Itu tadi, paspor dan bahasa. Lalu mendaftar. Nah, untuk teman-teman yang ingin lanjut kuliah dari S1 yang ada di Indonesia, teman-teman rata-rata harus bisa mendaftar langsung dari website universitas atau beberapa universitas mewajibkan untuk mendaftar via uniasis.de. Jadi Uniasis ini adalah sebuah platform yang menjembatani student yang mau mendaftar dan juga dengan universitas. Jadi mereka yang melegalisir dan juga melegalisasi apakah murid ini bisa diterima di university ini atau tidak, apakah berkasnya juga sudah memenuhi dan juga apakah kampusnya sudah tervalidasi di Anabin. Anabin merupakan seperti kayak list database universitas mana saja yang bisa melanjutkan studi ke Jerman. Lalu setelah dokumen sudah lengkap, sudah diupload, dan terkadang kita juga perlu mengirimkan dokumen ke kampus. Nah, lalu untuk kita menunggu LOA, jadi LOA itu adalah letter of acceptance. Jadi ini bisa mencapai 2 sampai 5 bulan. Jadi teman-teman di sini ini konteks untuk mengapply sekolah S2.
Namun untuk S1 seperti tadi, teman-teman harus punya bahasa B2 sampai C1, lalu Sprachkurs, dan juga melakukan student college selama 1,5 tahun di Jerman sebelum bisa mendaftar ke bachelor. Lalu ketika sudah diterima menemukan LOE, teman-teman segera mencari asuransi, kemudian mencari tempat tinggal, karena tempat tinggal adalah hal yang cukup susah dicari di Jerman, dan juga beasiswa. Jadi teman-teman yang ingin memiliki jalur beasiswa, tetap pertama bahasa dulu, karena bahasa adalah kunci. Lalu setelah mendapatkan LOE, nah, teman-teman bisa mulai mencari scholarship. Nah, scholarship-nya apa saja yang ada? Jadi dari Indonesia sendiri, teman-teman mungkin banyak tahu ya, ada lembaga pengelola dana pendidikan atau yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Nah, jadi di sini LPDP sendiri setiap tahunnya melakukan update list kampus mana saja yang bisa dimasuki dan didaftarkan oleh LPDP. Dan juga dari European Union ada program Erasmus Mundus. Jadi program Erasmus Mundus sendiri ini merupakan program contoh, misal saya program mekatronik. Jadi ada nama programnya sendiri, saya lupa namanya kalau tidak salah EMMS. Jadi mekatronik nanti ada persyaratannya. Jadi teman-teman semester 1 kuliah di Jerman, lalu semester 2 pindah kuliah di Prancis, dan semester 3 bisa pindah ke kuliah di Belgium, tergantung program dari masing-masing jurusan itu. Dan juga persyaratannya juga berbeda. Tidak hanya bahasa Jerman, bahasa Inggris, tapi juga bahasa dari bahasa lokal di mana teman-teman menjalankan program tersebut. Lalu dari Jerman sendiri ada DAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst atau German Academic Exchange Service. Jadi di sini untuk program S2 dan S3, S2 sendiri ada program namanya EPOS, di mana EPOS sendiri ini ada program, ada list university mana saja yang bisa didaftarkan, lalu persyaratan dari masing-masing universitas ini juga beda-beda. Ada yang meminta bahasa Inggris saja, ada yang meminta bahasa Jerman, dan ada yang juga minta minimum pengalaman kerja 2 tahun. Dan itu rata-rata untuk yang programnya reguler, master, DAD. Namun untuk program S3 atau doktoral, teman-teman terbuka bisa mendaftar kemana saja, asal mendapatkan LOA dari profesor dan juga menyertakan research proposal. Lalu jurusan stipendium ini ketika teman-teman sudah berada di Jerman, ini menyediakan 300 euro per bulannya. Lalu ada Friedrich Ebert Stiftung, Henry Boll Stiftung, dan Friedrich Naumann Stiftung. Ini merupakan beasiswa yang disediakan oleh partai politik yang ada di Jerman. Kalau Friedrich ini kalau tidak salah dari partai SPD, Sosial Partai Demokratik. Jadi Friedrich Ebert Stiftung ini juga menyediakan beasiswa untuk program S1. Namun persyaratan dari ketiga beasiswa ini yaitu teman-teman harus memiliki sertifikat bahasa Jerman. Nah, untuk German Scholarship List sendiri bisa diakses di ini www.stipendienlose.de, .php. Jadi teman-teman bisa mencari mau kuliah di kota mana, terus jurusan apa, terus ada beasiswa apa saja yang tersedia, bisa dicek di situ. Lalu untuk self funding, ya. Sorry kalau saya potong sebentar. Iya. Saya kalau boleh ini Mas mau nanya sedikit tadi untuk yang slide yang sebelumnya ya, yang persyaratan itu tadi. Yang persyaratan untuk kuliah. Nah, ini kan tadi Mas Irfan menyampaikan kalau bahasa itu yang terpenting untuk yang dipersiapkan jika ingin kuliah di Jerman kan ya. Nah, ini yang terpenting. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih SMA ini, sekarang SMA atau SMK, mereka ingin kuliah ke Jerman nih rencananya. Kira-kira Mas Irfan rekomendasinya atau sarannya mereka mulai belajar bahasa Jerman tuh di kelas berapa ya Mas? Maksudnya kan kayak misalnya nih, kalau saya sudah kelas 12, nututi nggak nih kalau saya mau belajar bahasa Jerman atau gimana? Kalau dari Mas Irfan sendiri, pengalaman Mas Irfan sebaiknya mulai belajar bahasa Jerman itu teman-teman ini di kelas berapa yang paling sesuai lah gitu, paling cocok, paling pasnya gitu. Iya. Jadi
pas dulu sebelum ke Jerman saya juga sempat belajar bahasa Jerman di Goethe Institut Surabaya atau Wisma Jerman Surabaya. Jadi pas waktu saya kuliah, saya juga satu kelas dengan adik-adik yang lagi SMA. Jadi rata-rata itu ada yang dari kelas SMA kelas 1, SMA kelas 2. Tapi kalau menurut saya ketika teman-teman sudah membuatkan niat untuk pergi ke Jerman, S1 ke Jerman, saya sarankan mulai dari SMA kelas 1 karena kalau SMA kelas 1 kan teman-teman bisa mengambil program ada yang 2 kali dalam seminggu, ada 3 kali dalam seminggu. Jadi programnya kan ada level mulai dari A1, 1, A1 2, A1 3. Nah, saya sarankan dari SMA ini sudah selesai sampai A2, level A2, lalu setelah selesai UNAS, setelah selesai SMA, teman-teman langsung bisa melanjutkan langsung ngambil B1 yang super intensif sampai level B2. Nah, jadi tidak memakan waktu banyak. Jadi teman-teman sudah mencapai level B1 atau B2 lalu bisa pergi ke Jerman dengan visa Sprachkurs. Nah, setelah visa Sprachkurs didapatkan dan lanjut bahasa C1, nanti langsung bisa mendaftarkan ke student college. Seperti itu, Frau Yudit. Ya, lalu untuk saya lanjutkan ya, jadi dari scholarship ada juga self funding. Jadi self funding sendiri ini bahwasanya teman-teman membutuhkan block account. Jadi block account ini seperti deposit dengan uang 10.296 euro per tahun. Jadi ini di tahun pertama teman-teman pas waktu mendaftarkan visa ke kedutaan Jerman pasti disuruh menyatakan bukti bahwasanya sudah memberikan deposit sebesar 10.096 euro. 10.296 euro ini dikirimkan seperti ke Deutsche Bank atau bank yang di Jerman atau seperti Fintiba. Jadi Fintiba ini seperti yang menjembatani antara bank yang memberikan deposit dan juga bank seperti Deutsche Bank, Commerzbank dan lainnya. Nah, nanti rinciannya teman-teman per bulannya ketika sudah sampai Jerman nanti uang sebesar 850 euro per bulan bakal ditransfer ke rekening teman-teman yang ada di Jerman. Seperti itu. Lalu keuntungannya adalah kalau misalnya teman-teman beasiswa, teman-teman terikat dengan kontrak oleh beasiswa. Jadi terbatasi misalnya kontrak beasiswa 2 tahun, teman-teman harus selesai dalam waktu 2 tahun. Dan juga teman-teman tidak bisa bekerja, kecuali kalau di AD itu bisa bekerja tapi hanya mini job sampai 450 euro saja gaji per bulannya. Tapi untuk self funding, teman-teman bisa bekerja sampai 20 jam per minggu atau bekerja full time selama liburan. Jadi semester varian itu teman-teman bisa kerja full time atau internship selama 6 bulan. Lalu itu tadi, jadi period study kita tidak terbatasi oleh dari kontrak beasiswa kita. Jadi kita bisa kuliah, tapi juga kita juga mendapatkan pengalaman lebih. Kapan lagi kita bisa mendapatkan pengalaman lebih, bersosialisasi langsung dengan orang Jerman dan juga bekerja di Jerman yang notabene sebuah inisiator di bidang teknologi. Nah, lalu untuk kuliah di Jerman sistemnya berbeda. Jadi di Indonesia memiliki SKS, tapi di sini memiliki European Credit System. Jadi atau ECTS. Jadi SKS sendiri ini ECTS sendiri teman-teman mengkonversi nanti dikonversi otomatis dari kampus untuk sistem konversi dari SKS ke ECTS. Lalu untuk bachelor sendiri masa kuliahnya 90 sampai 210 ECTS atau 3 sampai 4 tahun. Lalu untuk master sendiri 90 sampai 120 ECTS atau 1,5 sampai 2 tahun. Nah, untuk sistem GPA atau IPK-nya ini sangat unik. Jadi kalau di Indonesia kan 4 itu paling bagus, tapi di sini 1 sampai 5. 1 itu yang terbagus, 5 itu yang terjelek. Jadi jangan kaget kalau misalnya ditanyain orang tua, "Loh, kok IP-mu kok jelek kok 1 loh?" Bukan Asakom, tapi itu 1 itu udah bagus kalau standar Jerman, seperti itu. Lalu untuk perkuliahan sendiri, ada kuliah biasa, kita datang kuliah, profesor menjelaskan, lalu mengerjakan tugas, atau research project base. Jadi ini untuk di bidang elektro, jadi kita ada project, misalnya setiap minggu harus membuat device apa, lalu dilanjutkan minggu kedua membuat device apa, dan di akhir semester nanti kita akan melakukan defense atau sidang dari hasil project kita tersebut. Lalu untuk ujiannya sendiri,
ada oral exam. Oral exam untuk master sendiri kebanyakan di university menggunakan oral exam. Jadi kita ujian langsung dengan profesornya seperti interview. Lalu ada written exam kalau mahasiswanya lebih dari 50. Jadi tertulis 1,5 jam dan juga atau presentasi dari atau sidang dari paper yang kita kerjakan di semester itu. Lalu bahasanya sendiri ada bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Dan juga di sini terkadang untuk program internasional, karena saya program internasional, terkadang kelas kita juga digabung sama program yang bahasa Jerman. Jadi terkadang kita yang internasional harus mendengarkan kuliah yang pakai bahasa Jerman, dan juga terkadang profesornya sendiri yang mau kuliahnya itu bilingual. Jadi kuliahnya pertama dijelaskan pakai bahasa Jerman, lalu ditranslate pakai bahasa Inggris seperti itu. Lalu untuk biaya living cost ini tergantung dari lifestyle masing-masing ya. Ini kalau misalnya teman-teman hemat dan sering masak setiap harinya, jadi 450 euro itu bisa survive. Sampai 500 euro itu bisa survive di Jerman. Lalu kalau misalnya 850 euro itu semisal teman-teman tinggal di kota besar, contohnya seperti di Munchen. Karena di Munchen itu untuk biaya tempat tinggal sendiri itu sangatlah mahal, minimum sekitar 600 euro kalau tidak salah per bulannya. Itu tadi. Jadi ini sudah termasuk housing, asuransi, karena asuransi itu adalah penting di Jerman. Tanpa asuransi kita tidak bisa daftar visa, perpanjang visa seperti itu. Dan juga ini sangat tergantung dengan lifestyle dan kota tempat kita tinggal. Mas Irfan, ya. sorry. Saya ada pertanyaan juga yang untuk language, yang bahasa ini, yang bahasa untuk kuliah. Kan ada Inggris dan Jerman. Kalau secara kualitas nih, apakah bisa disamakan yang berbahasa Inggris dan program yang berbahasa Jerman? Karena kan setahu saya kan kalau di Jerman itu, apalagi kalau kita niatnya nanti setelah lulus kuliah melanjutkan untuk kerja di Jerman. Nah, kerja di Jerman kan otomatis bahasa yang digunakan kan bahasa Jerman. Nah, kalau kita kuliahnya pakai bahasa Inggris, peluang kita untuk bisa keterima kerja di Jerman itu bagaimana ya? Nah, ya ini juga salah satu pertanyaan yang bagus karena kan rata-rata juga untuk program master internasional kan juga offernya banyak kan memakai bahasa Inggris. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi bahwasanya saya pernah juga masuk ke kelas yang bahasa Jerman. Jadi kalau di Jerman sendiri itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan di awal semester harus KRS-an. Nah, KRS-an udah ngambil mata kuliah apa baru bisa masuk. Nah, tapi di Jerman ini saya juga pernah masuk yang kelas Jerman dan itu overall juga mirip-mirip seperti yang dijelaskan yang di kelas yang di bahasa Inggris seperti itu. Jadi kualitasnya juga sama dan juga karena di sini profesional ya. Jadi profesor di sini ini juga tidak seperti guru yang dimana tidak seperti guru, tapi juga di sini kita bisa mengajak diskusi. Kalau misal profesor salah ya kita juga student juga bisa mendebatnya dan bisa diskusi. Dan secara overall kualitasnya juga sama karena di sini sangat profesional seperti itu. Dan juga untuk masalah bekerja sendiri ya memang rata-rata untuk perusahaan di Jerman meminta kita untuk bisa berbahasa Jerman karena itu memiliki peluang lebih. Namun untuk beberapa perusahaan yang sifatnya multinasional atau startup di mana sekarang Berlin merupakan ibu kotanya startup di Eropa. Jadi untuk yang bahasa Inggris mungkin beberapa masih bisa, tapi untuk seperti di bidang IT seperti itu. Tapi untuk bahasa Jerman itu overall seperti engineer itu tetap kita masih memerlukan bahasa Jerman karena kita harus kontak dengan klien setiap hari kan. Jadi kontak dengan klien harus ngomong pakai bahasa Jerman, maunya minta apa, softwarenya ya seperti itu. Tergantung. Itu tergantung bidang dan profesinya ya berarti itu nanti. Iya, betul sekali. Pemilihan bidang kerjanya setelah lulus kuliah gitu ya Mas ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, lalu untuk ini kita tadi kan sudah bahas ya tentang bekerja. Nah, ini saya juga memiliki beberapa pengalaman. Jadi kita bisa bekerja karena tadi kan saya udah bilang bahwasanya kita harus memiliki deposit 10.000 euro per tahunnya. Nah, di tahun keduanya untuk kita melanjutkan supaya bisa memperpanjang visa di Jerman, kita harus memiliki uang ya sekitar di bawah 10.000 itu atau
kita bisa menunjukkan kontrak kerja kita. Jadi kontrak kerja ini part time. Jadi bisa menunjukkan bahwasanya saya bisa menghidupi kehidupan saya di Jerman sebulannya segini loh. Saya bisa mengalami penghasilan 600 sampai 800 euro misalnya per bulannya. Jadi oke, dianggap bahwasanya kamu tidak perlu membutuhkan ngisi uang di akun bankmu 10.000 euro lagi. Tapi dengan kontrak kerja, dengan uang yang ada di bankmu sekarang, kamu bisa memperpanjang visa. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memiliki kesempatan untuk bekerja sampai 20 jam per minggu atau 80 jam per bulannya atau full time atau internship selama semester varian atau liburan. Dan juga contoh kerjaannya ada macamnya, ada meben job, mini job itu seperti kita bekerja di hotel, di restoran, di supermarket. Jadi pengalaman saya dulu saya bekerja sebagai ini ya, tukang bersih-bersih di cottage atau di villa. Dan itu juga biasanya pas weekend karena Senin sampai Jumat kuliah, jadi Sabtu Minggu kerja. Itu kerjanya satu harinya 9 jam, jadi 2 kali 2 hari 18 jam per minggunya, seperti itu. Dan juga bekerja sebagai student research assistant. Jadi ketika teman-teman memiliki nilai akademis yang bagus, biasanya teman-teman bakal dilirik oleh profesor dan teman-teman diangkat sebagai asisten dia untuk mengerjakan sebuah project. Sebuah project dengan dia atau misalnya publish paper dengan beliau. Di mana di sini kita juga digaji, lalu juga ketika kita misalnya dinas ke luar kota dengan profesor, kita juga dibayari juga untuk perjalanan tersebut. Dan juga work student di perusahaan. Jadi work student ini part time tapi kita bekerja di perusahaan. Contoh biasanya setiap liburan itu ada juga yang menyediakan seperti Volkswagen itu menyediakan program di mana kita selama 3 bulan itu bekerja full sebagai work student. Lalu juga minimum gajinya juga 9,6 euro per jamnya dan juga work student mulai dari 12,5 euro per jamnya. Jadi lumayan ketika teman-teman kerja 80 jam misalnya per bulannya, lalu ya bisa mendapatkan uang bruto bisa hampir 1.500 euro. Itu sebelum dipotong pajak. Seperti itu. Oke, Lalu Mas Irfan, ya, maaf, ini kalau apa bisa agak ini sedikit apa dicepetin sedikit karena oh iya, udah siap. agak apa istilahnya udah agak panjang ya Oh waktunya. iya, Jadi iya, siap. mungkin bisa sedikit dicepetin Iya. materinya. Oke. Jadi ini untuk working culture di Jerman. Jadi rata-rata orang Jerman merupakan efisien dan produktif dan juga sangat punctuality. Jadi sangat tepat waktu dan juga untuk bekerja di Jerman sendiri untuk full time kita bisa bekerja 40 jam per minggunya dan juga kita juga mendapatkan jatah cuti 30 hari dalam 1 tahun. Lalu untuk work life balance-nya sendiri Jerman seperti kita tahu bahwa sangat produktif sekali dan juga lalu mungkin langsung lanjut aja. Jadi di Jerman sendiri sedang mengalami shortage of skilled workers. Jadi untuk peluang kerja sendiri sangatlah besar karena sekarang memiliki new labor immigration law, di mana ketika teman-teman memiliki university degree atau memiliki vocational training certificate, teman-teman bisa mulai mendaftarkan diri ke perusahaan yang teman-teman ingin daftarkan langsung. Seperti itu. Dan juga untuk dokumennya mungkin nanti bisa kita diskusikan dalam sesi tanya jawab nanti. Oke, lalu bagaimana kita bisa bekerja di Jerman dan Eropa? Ya, pertama kita bisa via sebagai student atau pertama waktu kita S1 kita melakukan student exchange atau internship, jadi kita memiliki nama di kampus tersebut dan juga atau kita sekarang sudah bekerja di perusahaan multinasional company dan juga memiliki profesional track record. Jadi biasanya teman-teman akan dikirim ke perusahaan yang ada di Jerman atau di Eropa yang merupakan headquarter dari multinasional company tersebut. Contohnya seperti Siemens itu. Dan juga teman-teman ketika tinggal di luar negeri jangan mungkin masih bingung antara culture shock atau misalnya bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman Indonesia lainnya. Jadi biasanya di tiap kota ada namanya PPI, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kebetulan saya salah satu pengurus dari Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Rostock ini. Jadi dan juga kami biasanya mengadakan acara, contoh ini seperti di kanan buka bersama, lalu kita juga di PPI Jerman sendiri kita juga
mengadakan kompetisi antar kota, orang Indonesia yang berada di kota Rostock, kemudian melawan orang Indonesia yang di Berlin, ya seperti itu. Dan juga untuk masalah ibadah sendiri, mungkin teman-teman yang di Indonesia banyak yang Muslim, jadi jangan takut karena di sini juga banyak juga pendatang yang berasal dari Arab, Syria, dan juga banyak juga di masing-masing kota itu ada masjid. Jadi di sini kita juga masih bisa merayakan Idul Fitri dan Idul Adha seperti yang dilihat di foto kiri atas itu. Kita habis sholat Id bersama dan juga itu baru keluar dari masjid. Dan juga mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa tanya di Instagram saya atau di LinkedIn saya atau via email. Ya, terima kasih. Nanti mungkin slide kontak ini bisa kita share lagi di akhir acara ya Mas ya, supaya teman-teman yang nggak sempat take note, nggak sempat catat, nanti masih bisa sempat catat di saat akhir acara. Oke. Untuk menghemat waktu, kan semestinya setelah presentasi Mas Irfan, kita akan adakan sesi tanya jawab untuk Mas Irfan, tapi untuk menghemat waktu, mungkin kita langsung lanjut saja dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Frau Svenja Volkert. Jadi Frau Svenja ini sebelum kembali ke Jerman, Frau Svenja sempat tinggal dan bekerja di Indonesia juga selama beberapa tahun. Beliau sempat menjadi pengajar tamu ya dari DAAD di Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 2014 sampai 2017. Jadi sore hari ini Frau Svenja akan juga sedikit membagi informasi dan membagi pengalaman juga, lebih ke persiapan ini juga bekerja dan kuliah di Jerman, tapi lah dari sisi sudut pandang pengajar. Kalau tadi Mas Irfan kan sudut pandang student ya. Kalau dari Frau Svenja sekarang mungkin dari sudut pandang pengajar. Oke, Frau Svenja, silakan dimulai presentasinya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sebelumnya mohon maaf, saya akan mencoba dalam bahasa Indonesia, tapi ya sudah lama, sudah beberapa tahun saya sebenarnya sudah begitu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi maaf kalau banyak kesalahan. Tapi ya, memang praktis. Oke, saya akan mulai screen sharing. Sudah bisa lihat ya presentasinya? Oke. Nah, ya, sebenarnya sudah banyak informasi sudah diberikan oleh Mas Irfan. Berarti beberapa informasi mungkin double, mungkin saya melompat aja sedikit ya, tidak apa-apa. Saya langsung memberikan informasi yang belum ada. Ya, saya mau bicara sedikit tentang persyaratan universitas tapi tadi kita sudah mendengar juga sedikit oleh Mas Irfan, persiapan bahasa misalnya ujian dan sertifikat, tapi yang saya mau juga kasih sedikit titik berat kepada jalur Ausbildung ya. Ausbildung itu ya sedikit sulit untuk dimenerjemahkan karena ya di Indonesia memang sedikit berbeda ya, jadi sedikit kayak training on the job. Nah, sebelumnya saya mau memberikan sedikit informasi tentang sistem pendidikan tinggi di Jerman. Ada beberapa institusi yang sedikit berbeda ya, misalnya ada universitas itu yang ya umum, itu bisa juga dibandingkan dengan universitas dengan Indonesia. Berarti ya macam-macam program studi bisa kuliah di universitas yang umum. Selain itu ada universitas teknik, ada universitas terapan, ada sekolah musik, seni, dan film, dan universitas swasta tentu saja juga ada. Nah, universitas dan universitas teknik ada ya lumayan banyak juga titik beratnya kepada metodologi dan teori. Jadi di situ juga bisa ambil program S3. Kalau universitas terapan sedikit beda karena orientasinya lebih praktek. Sering ada jaringan dengan dunia kerja juga. Dan di situ biasanya tidak begitu mungkin untuk ambil S3 karena titik berat memang bukan penelitian. Dan tentu saja tidak bisa kuliah semua ya
program studi. Kalau misalnya mau menjadi guru atau kalau mau kuliah kedokteran itu tentu saja tidak mungkin di universitas terapannya, harus universitas. Kalau universitas swasta ada banyak juga, tapi ya kecil biasanya ya, dan titik beratnya ekonomi dan ya kelasnya biasanya kecil dan ada jaringan dengan dunia. Maaf itu salah, dengan dunia kerja. Harus ya dunia kerja. Tapi hati-hati kalau universitas swasta tidak selalu diakui ya, dan biaya perkuliahan tinggi. Jadi mungkin itu sedikit beda dengan di Indonesia. Jadi kalau di sini di Jerman itu kalau mahasiswa jarang memilih untuk kuliah di universitas swasta karena universitas negeri biasanya sudah sangat bagus dan sudah banyak tradisi ya. Jadi kalau Anda mau kuliah ke Jerman, menurut saya pilih saja universitas negeri daripada swasta. Ya, sertifikat bahasa dan testing tadi kita sudah dapat informasi sedikit tentang itu. Ada beberapa sertifikat karena tentu saja kalau mau kuliah di Jerman harus ada ya sertifikat bahasa, dan kebanyakan yang diminta itu kemampuan bahasa Jerman level ya minimum B2 tapi kebanyakan C1 ya, jadi sudah lumayan tinggi ya, jelas karena memang harus bisa ikut isi kuliah dan lain-lain. Jadi sudah ya standarnya lumayan tinggi, dan sertifikatnya biasanya yang paling sering itu sertifikat TestDaF. Tapi selain itu juga ada beberapa sertifikat yang lain, misalnya dari Goethe-Institut, sekarang juga ada dari TELC, dan yang itu juga yang tradisional itu namanya DSH. Yang paling sering yang ada hubungan dengan universitas itu sebenarnya TestDaF dan DSH. Kalau sertifikat lain selain itu, sejauh saya tahu tidak diterima ya, harus yang resmi seperti ini. Kalau TestDaF misalnya, mungkin nanti Mas Aiman juga bisa mengisi juga sedikit tentang pengalaman TestDaF, karena juga bentuk tesnya sedikit beda ya. Jadi misalnya bentuk tes DAF beda dengan TELC ya. Tes DAF juga pertanyaannya misalnya dalam tes agak pertanyaan kayak akademik ya. Jadi tes DAF tidak hanya ingin tes bahasanya sendiri, tapi juga kemampuan pikiran akademis ya. Jadi itu juga harus memilih dengan cerdas ya, mau memilih tesnya apa, dan juga yang mana available di Indonesia. Tapi mungkin TELC saya belum tahu apakah akan mulai juga di Indonesia, tapi ya saya sudah dengar mungkin ada di masa depan ada kemungkinan kesempatan juga untuk ambil tes TELC ya. Kalau aplikasi, ya tadi kita sudah dengar lewat Uni Assist, ya deadline aplikasi biasanya 15 Juli atau 15 Januari, tergantung mau mulai semester musim gugur atau musim panas. Biasanya kebanyakan program studi memang mulai bulan Oktober, September, berarti sudah harus mendaftar di bulan Januari ya sebelumnya. Tadi juga sudah ada informasi biaya perkuliahan memang tidak ada selain biaya administrasi, tapi itu sudah ada keuntungannya, sudah kita bisa ikut program olahraga dan semester tiket ya, bisa pakai kereta api dan lain-lain untuk gratis. Ini ya sedikit tentang biaya hidup di Jerman, sehingga Anda bisa lihat kira-kira Anda akan membutuhkan berapa uang kira-kira per bulan untuk apa ya. Tentu saja itu kira-kira pasti selalu ada orang yang bisa living dengan
ya mungkin tidak begitu beli banyak pakaian, atau juga tentu saja tergantung tinggal di mana ya. Kalau untuk rent, kalau untuk living, kalau misalnya di Jerman Selatan lebih mahal daripada di Jerman Timur ya. Jadi atau di kota besar tentu saja lebih mahal daripada di kota kecil, sama dengan di Indonesia ya. Jadi harus ya itu tidak sama selalu. Ya, bukti kemampuan finansial tadi sudah juga dikasih tahu harus ada, dan memang harus jumlah total per tahun harus sudah ada di dalam rekening bank sebelum keberangkatan. Jadi tidak cukup untuk bukti bulan per bulan, tapi sudah harus ada sebelumnya, sebelum keberangkatan untuk 1 tahun full. Dan kalau 1 tahun sudah selesai, harus ada bukti lagi untuk 1 tahun lagi, dan lain-lain ya. Jadi selain misalnya ada bukti tentang full beasiswa, ya. Kalau misalnya tidak mau ke Jerman langsung untuk kuliah, tapi kalau mau ikut program FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, nanti mungkin Mas Aiman bisa jelaskan sedikit itu apa, Au pair atau Ausbildung, karena Ausbildung biasanya digaji, tidak harus ada bukti itu. Di sini Anda bisa cari informasi lain lanjut. Saya sangat suka website ini, www.studyin.de. Di situ juga ada ya banyak informasi tentang persyaratan dan daya dan lain-lain. Di sini tentu saja website dari DAAD. Anda bisa cari program studi. Ya, beasiswa biasanya kalau untuk S1 jarang sekali ada ya, karena belum levelnya ya masih agak rendah. Biasanya beasiswanya untuk kebanyakan untuk S3 sebenarnya, tapi untuk S2 juga ada, tapi tergantung bukan jenjang itu, tergantung program studi. Jadi misalnya untuk bahasa itu susah. Jadi kalau misalnya untuk bahasa Jerman, maaf, tidak ada sejauh saya tahu, atau jarang ada ya. Tapi kalau misalnya untuk semua bidang yang juga penting untuk Indonesia sendiri, misalnya good governance atau sustainable water management, yang program-program yang sedikit khusus. Ya, biasanya ada 2 alasan kenapa Jerman atau institusi di Jerman akan memberikan beasiswa. Nah, alasan yang pertama itu misalnya kalau Jerman sendiri membutuhkan orang profesional untuk bidang itu, karena misalnya orang Jerman sendiri mungkin belum cukup ya untuk mengisi profesi di sini. Jadi ya kami mungkin misalnya cari orang dari luar negeri. Jadi tentu saja ada funding ya, karena ada interest sendiri. Yang alasan kedua itu untuk support Indonesia dalam beberapa bidang. Jadi itu lebih yang bantuan diperlukan mungkin di Indonesia ya, di mana misalnya di Indonesia masih kedokteran atau ya seperti itu jalurnya. Tapi kalau misalnya untuk bagian yang sudah cukup ya kuat di Indonesia sendiri mungkin jarang, atau ada beasiswa. Selain DAAD tentu saja juga ada institusi yang lain yang offer ya, yang memberikan beasiswa. Selain di website yang tadi sudah diberi oleh Mas Irfan, juga ada www.fundingguide.de. Itu sebenarnya dari DAAD, tapi search system dari website DAAD, tapi itu juga nanti akan muncul beberapa organisasi yang lain, yang selain DAAD ya, yang mungkin untuk cari beasiswa. Kalau untuk lulusan SMA harus memang ke studienkolleg dulu. Sebenarnya ya waktunya tidak cukup untuk jelaskan
semua luasnya, tapi semuanya untuk kalau lulus SMA belum diterima di Jerman ya, karena mereka karena di sini kita belum tahu ya itu levelnya sudah cukup untuk langsung masuk ke universitas atau belum. Jadi harus ikut Studienkolleg, biasanya ya kira-kira selama 1 tahun. Kalau bahasanya sudah oke ya, kalau ada level B2. Nah, dan setelah itu baru bisa mulai. Tapi kalau misalnya sudah ambil S1, sudah lulus S1 di Indonesia, langsung bisa kuliah di Jerman. Nah sekarang Ausbildung itu ya pendidikan itu yang saya cari di kamus ya. Saya tidak tahu itu sudah diterjemahkan dengan baik atau tidak. Pendidikan kejuruan, training on the job. Ya. Ya. Pendidikan vokasi kalau di pendidikan vokasi. Dan itu memang banyak orang di Jerman juga yang ikut jalur ini karena memang di Jerman juga sangat diakui, sangat diterima dan kualitasnya bagus. Ya, itu langsung training on the job, berarti itu jarang sekali di sekolah, tapi biasanya langsung di dalam perusahaan misalnya, ya langsung di tempat kerja. Dan kadang-kadang itu di misalnya 2 atau 3 hari per minggu saya akan langsung bekerja di tempat kerja dan ya mungkin 1 atau 2 hari seminggu saya belajar di sekolah. Jadi sedikit 50-50 ya. Itu called dual system. Keuntungan yang menurut saya juga untuk orang Indonesia, pengalaman ya dapat langsung pengalaman kerja dan juga itu kan juga menarik langsung mendapat gajinya masih kecil karena memang ya masih dalam pendidikan, tapi ya sudah ada gaji. Reputasinya seperti saya tadi bilang tinggi di Jerman tapi juga tinggi di luar negeri karena memang di luar negeri juga misalnya Amerika Serikat sistemnya beda, jadi di sana mungkin training on the job cuman sedikit ya, cuman pendek, tapi di sini Ausbildung itu biasanya membutuhkan waktu 3 tahun, jadi memang intensif sekali ya. Dan orang yang lulus Ausbildung sebenarnya memang mereka profesional. Persyaratan bahasa, ya itu saya tidak yakin karena juga tergantung ya mau ambil Ausbildung apa, tapi sering sekali sedikit lebih rendah. Jadi mungkin B2 sudah cukup ya. Kalau universitas sering C1 ya. Dan ada kemungkinan kadang-kadang untuk tetap bekerja terus di tempat Ausbildung setelah lulus. Karena misalnya kalau perusahaan di mana saya ambil Ausbildung itu, mereka sangat senang ya dengan kemampuan saya dan mereka pada saat saya lulus baru cari calon baru. Ada kemungkinan ya kesempatan mungkin saya langsung mereka overtake ya, saya bisa tinggal di situ. Tapi biasanya saya akan cari di tempat yang lain karena tentu saja mereka tidak bisa ambil atau menawar kepada semua calon yang lulus untuk tetap bekerja di sana. Ya, apalagi untuk keuntungan persiapan kuliah di Jerman bisa dilakukan sambil tinggal dan bekerja di Jerman. Jadi misalnya selama saya ambil Ausbildung itu selama 3 tahun, saya punya banyak waktu untuk memperbaiki bahasa, ambil sertifikat dan pikir baik lagi, saya mau kuliah apa, dan lain-lain. Jadi ada banyak waktu selama sudah tinggal di Jerman untuk mempersiapkan itu. Dan juga dengan Ausbildung, kesempatannya sudah lebih tinggi lagi untuk nanti saya diterima ya di universitas di program studi. Berarti ya kesempatan untuk tempat kuliah lebih tinggi lagi. Dan kesempatan untuk kerja sambil kuliah tentu saja juga nanti lebih mudah karena tentu saja sudah ada working experience dan siapa tahu mungkin saya sudah bisa bekerja sambil kuliah di bidang di mana saya sudah ambil Ausbildung, berarti gajinya lebih tinggi
daripada saya misalnya, karena kalau saya ambil classical student job itu bekerja di kafe ya sebagai pelayan atau ya, yang simple, yang bisa tanpa training, jadi gajinya tentu saja lebih rendah karena tidak butuh ya training. Tapi kalau misalnya sudah ada Ausbildung itu ya kemungkinan lebih tinggi dapat pekerjaan lebih baik. Tapi tentu saja juga ada beberapa tantangan. Misalnya pencarian tempat dari Ausbildung itu. Nah, kalau dari Indonesia, ya agak sulit ya. Kenapa? Karena ya biasanya tidak ada banyak waktu di antara pendaftaran dan kalau misalnya saya diundang untuk job interview itu sudah ya sangat cepat ya dan bagaimana ya mau dari Indonesia ke sini. Tapi siapa tahu sekarang setelah Corona ya ada banyak yang online, jadi siapa tahu ya. Tapi tentu saja untuk mereka tetap ya kalau ada calon yang dari Indonesia yang mau datang ke sini, mereka juga mungkin pikir, ya, semoga karena belum tahu ya dia akan tinggal di sini dan jadi mungkin pencarian dari luar negeri sedikit sulit, tapi tidak impossible ya, bisa juga dicoba. Kalau pendaftaran setelah lulus SMA, menurut saya juga sulit karena saya lihat di sini juga kalau ya mereka memang juga tertarik dengan orang yang mungkin sedikit lebih pengalaman ya. Jadi lebih baik menurut saya kalau misalnya sudah lulus S1 di Indonesia, itu yang pertama, atau kalau misalnya sudah ada pengalaman sudah tinggal di Jerman, sudah ada pengalaman sedikit di sini, misalnya FSJ ya, Freiwilliges Soziales Jahr atau Au Pair ya, itu ya bisa itu lebih kadang-kadang lebih mudah datang ke sini ikut salah satu program itu selama 1 tahun, terus dari sini kalau sudah di Jerman bisa langsung cari. Tentu saja hanya bidang-bidang tertentu yang mungkin ya, tidak mungkin untuk kedokteran atau guru ya, untuk pendidikan, untuk ilmu sosial biasanya hanya bidang dengan titik berat kepada praktek. Ya, jadi itu juga tergantung interest ya. Kalau memang mau menjadi dokter, ya tidak tertarik ya. Apalagi ya calon sering yang dicari ya, di mana ada best chances ya, di mana ada kesempatan untuk sering diterima itu biasanya untuk bidang kayak perawatan atau geriatric care. Itu semua bidang yang untuk saat ini di Jerman ada tidak cukup orang profesional ya, kekurangan ada ya kami memang membutuhkan lebih banyak orang profesional yang bekerja di bidang itu, jadi memang dicari dan ya perusahaan atau klinik-klinik di sini sangat senang kalau misalnya juga ada yang tertarik dari luar negeri. Ya tantangan lain mungkin kalau misalnya sudah jelas, tentu saja saya mau kuliah, itu sebenarnya tujuan saya, ya itu juga memakan sedikit waktu ya kalau sudah yakin ingin tetap kuliah, sudah 3 tahun lagi yang akan ya harus tunggu sebelum bisa mulai kuliah. Tapi menurut saya Ausbildung ya itu juga bisa jadi untuk beberapa orang ya jalur yang menarik juga. Ya, sampai di sini sebelum mungkin sesi tanya jawab, saya mau mengundang Mas Aiman untuk kasih sedikit insight ya tentang pengalaman dia. Ya, oke. Ya, Mas Aiman ini ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, beliau juga tinggal di Münster, saat ini menjalankan Ausbildung sebagai
Krankenpfleger ya, Krankenpfleger ya, Mas Aiman ya. Oke, oke ya mungkin bisa diceritakan Mas Aiman gimana dulu awalnya bagaimana dari Indonesia terus lanjut ke Jerman untuk menjalankan Ausbildung ini dulu awalnya seperti apa? Gitu. Mungkin bisa di unmute Mas. Ya. Mungkin bisa di unmute Mas Aiman, mikrofonnya? Ya. Oke. Sudah. Iya sudah. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit recap aja. Jadi saya datang ke Jerman itu tahun 2016 dengan program Freiwilliger FSJ, Freiwilliger Sozialdienst. Itu saya kerja di sebuah rehab klinik di salah satu kota kecil dekat Münster. Kemudian setelah saya selesai, kebetulan saya memang rencananya pengen kuliah lanjut saya sudah kuliah di Indonesia. Kemudian sebenarnya cuma pengen cari pengalaman, kemudian pengen kuliah di sini. Terus selama FSJ, saya itu tertarik FSJ, saya tertarik sama bidang Pflege di sini. Kemudian setelah selesai 1,5 tahun, saya pindah ke Münster, saya ikut program Studienvorbereitung. Jadi itu seperti ya kuliah, tapi sebenarnya intinya untuk Sprachkurs aja selama 2 tahun di Uni Münster. Setelah selesai, saya kemudian ikut tes DAF, tidak berhasil dalam tes pertama, sampai beberapa kali harus mengikuti tes berikutnya. Saat ini saya ceritanya adalah saya itu dual studium di bidang Pflege. Jadi dual studium itu sedikit lebih di atas Ausbildung. Jadi kalau sama seperti Ausbildung 3 tahun, yang paling dibutuhkan adalah kemampuan bahasa Jerman. Kalau saya kebetulan sudah punya kemampuan bahasa Jerman, saya punya sertifikat TESDAF, bisa disetarakan antara B1 sama B2. Untuk Ausbildung sendiri, saya yang dibutuhkan itu sebenarnya hanya B2. Jadi ketika saya melamar Ausbildung di salah satu rumah sakit di sini, itu juga benar yang dikatakan Mbak Svenia tadi, harus wawancara langsung. Jadi dan prosesnya cukup cepat. Jadi saya hanya kirim lamaran, seminggu kemudian saya dapat undangan, wawancara, dan cukup bersyukur karena langsung diterima. Kemudian dari pihak rumah sakit sendiri langsung membantu proses di keimigrasian atau Ausländerbehörde ini. Jadi untuk visa sendiri. Kemudian tadi ketika kebetulan saya kan sudah selesai dari FSJ, saya memang juga butuh uang di bank. Kebetulan ada salah satu keluarga Jerman di sini yang membantu saya. Itu tidak perlu mengeluarkan uang, mereka hanya mengeluarkan surat kemampuan finansial yang akan mensupport saya. Namanya Verpflichtungserklärung. Jadi selama 2 tahun ketika saya Sprachkurs, saya tidak punya Sparkonto, saya tidak punya uang. Kalau sekarang 10.000, kalau dulu itu sekitar 8.600. Jadi selama 2 tahun itu saya juga sambil kerja, kerja di restoran, macam-macam. Kemudian tadi balik lagi ke Ausbildung, jadi setelah Ausbildung dapat, saya baru mulai kemarin bulan Agustus 2020, jadi baru beberapa bulan yang lalu, atau ya 4-5 bulan yang lalu. Tapi kalau bedanya program Ausbildung sama dual studium adalah kalian punya banyak kelebihan. Yang pertama adalah selama kuliah kalian itu sudah menerima uang, sudah menerima gaji. Dan yang kedua tadi pengalaman kerja. Untuk sedikit tentang dual studium itu jadi kalau seperti saya ada blok unteri, jadi selama 2 bulan saya sekolah di sekolah perawat, kemudian 2-3 bulan itu saya kerja di rumah sakit, kemudian di rolling di uni, karena 3 tahun pertama ini yang difokuskan adalah Ausbildung, jadi saya di uninya tidak terlalu banyak, bukan di uni, mohon maaf, di Fachhochschule. Jadi tadi yang sudah dijelaskan lagi, ada universitas terapan, itu universitas terapan biasanya disebutnya Fachhochschule. Kebetulan saya di Fachhochschule Münster. Jadi
selama 3 tahun ini saya lebih banyak berkutat di sekolah perawat, rumah sakit, kemudian FH Munster itu hanya sekitar mungkin dalam 3 tahun ke depan ini hanya seperti kuliah jarak jauh. Jadi saya paling ke sana cuma sekitar ke FH Unterricht itu cuma sekitar 2 sampai 4 minggu atau sebulan. Selebihnya itu selalu di rumah sakit dan sekolah perawat. Nanti ketika Ausbildung-nya sudah selesai, ada start exam, kemudian nanti saya dilanjutkan dengan 1,5 tahun kembali lagi ke uni. Jadi itu juga salah satu pilihan yang cukup menarik buat teman-teman yang mungkin berpikir bahwa kemampuan finansial kalau nggak punya uang 10.000 itu nggak bisa tinggal di Jerman. Itu jangan salah, sebenarnya kalau kalian bisa mencari jalan atau banyak nanya-nanya lah, banyak nanya-nanya, mengumpulkan informasi, itu sebenarnya di Jerman banyak banget jalan, cara untuk teman-teman bisa di Jerman, bisa bekerja, bisa kuliah, ya bisa survive lah di sini. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya juga sebenarnya juga gitu, pengennya kuliah, tapi sebenarnya kita juga harus melihat gitu loh situasi kita tuh seperti apa. Kalau memang kuliah itu tidak memungkinkan, mungkin Ausbildung itu salah satu alternatif buat teman-teman untuk bisa tetap bisa mengenyam pendidikan di Jerman. Tapi kalau tetap mau kuliah sambil kerja itu juga bisa dengan dual studium. Jadi dual studium ini juga tidak hanya terpaku di bidang perawat, tapi juga ada beberapa bidang-bidang tertentu seperti Betriebswirtschaft kalau nggak salah. Jadi di bidang industri, di bidang sosial juga ada. Tapi balik lagi dual studium atau dual studium itu tetap teman-teman harus di sini, harus cari lowongan, harus mendaftar dulu di perusahaan atau di rumah sakit. Contohnya seperti saya, dapat lowongan, dapat stella, apa ya stella ya, dapat tempat, Di hire ya, diterima ya, kerja. tempat kerja dulu. Kemudian kalau sudah dapat tempat kerja, baru daftar ke uni. Jadi sebenarnya proses-prosesnya kalau di Jerman sendiri itu udah jelas mau kemana aja. Cuman ya itu sekali lagi harus nanya-nanya dulu, cari informasi karena sebenarnya semua informasi yang ada tentang pilihan-pilihan untuk di Jerman sendiri itu udah ada. Cuman harus pintar nyarinya di mana sama disortirnya seperti apa. Mungkin dari saya itu aja. Jadi kalau mau cari apa ya istilahnya tempat atau perusahaan yang kita mau daftar untuk jadi Ausbildung itu juga harus cari-cari sendiri ya Mas ya. Itu Nggak ada juga yang harus nggak ada yang bantuin kayak misalnya kalau tadi Mas Aiman kan kayak dual studium dengan uninya gitu nggak kasih nggak bantuin untuk ini loh di perusahaan ini coba lamar di situ atau apa gitu nggak ya. Jadi benar-benar harus mandiri cari sendiri. Kalau kebetulan kalau bidang saya itu karena bidang perawat memang dia Cukup banyak dikhususkan di ya. beberapa rumah sakit gitu loh. Tapi kalau Hmm. memang jurusan lain di bidang industri seperti informatik itu gimana aja, bisa perusahaan apa aja. Okay. Lagi dia kasih kamu pekerjaannya gitu loh. Kalau bidang perawat mungkin sedikit terbatas karena dia memang ada pilihan rumah sakit Rumah mana sakit. aja yang korporasi. Tapi kalau bidang yang lain itu apa aja bisa gitu. Oke. Ya, mungkin kita udah bisa mulai membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oh ya, terima kasih sebelumnya Mas Aiman ini sharingnya. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai Ausbildung sih. Jadi nanti mungkin Mas Aiman juga bisa bantu jawab lagi ya. Oke, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Ini ada dari Ibu Indriati. Ya. Kalau ikut Ausbildung, lalu sudah selesai lulus Ausbildung, lalu ingin masuk kuliah atau melanjutkan kuliah, apakah harus masuk studium kolik lagi atau bagaimana? Mungkin Frau Svenya atau Mas Irfan bisa bantu untuk pertanyaan ini. Jadi ceritanya ke Jerman, ikut Ausbildung dulu, lalu sudah selesai dengan Ausbildung, ingin melanjutkan kuliah, apakah harus ikut mengikuti studi kolik lagi atau bisa langsung mendaftar masuk ke university?
Ya, mungkin saya menjawab pertanyaan itu. Sejauh saya tahu, tentu saja kalau sudah lulus Ausbildung di sini, sudah tidak perlu lagi pergi ke Studienkolleg. Tapi mungkin tidak 100% seperti itu, karena tergantung ikut Ausbildung apa. Kalau misalnya kalau misalnya program studi yang ingin ikut sangat dekat dengan temanya, dengan Ausbildung itu, mungkin bisa langsung enroll, bisa langsung mendaftar. Tapi kalau misalnya agak jauh, mungkin susah karena tetap mereka akan meminta ya lulus SMA yang dibandingkan dengan di Jerman. Tapi di sini juga ada orang Jerman yang belum lulus namanya Abitur, yang SMA yang paling tinggi, tapi mereka kalau mereka sudah ambil Ausbildung dan nanti kuliah sesuatu yang dengan bidang yang sama tetap bisa, ya. Jadi ya mungkin tidak pasti bisa seperti itu, tapi ada kemungkinan. Ada yang mau menambahkan mungkin Mas Aiman, ada tambahan untuk pertanyaan ini? Iya, benar yang seperti disampaikan oleh Mbak Twinya. Jadi memang kalau bidangnya sama itu, setahu saya tidak perlu kuliah, tidak perlu student college lagi, tidak perlu, tapi kemampuan bahasanya mungkin tidak lagi B2, tetapi C1 minimal. Jadi, kebanyakan saya juga tahu kalau kebanyakan teman-teman yang Ausbildung itu punya punya B2, sertifikat bahasa B2, tetapi kalau ingin lagi ke uni, biasanya dia butuhnya C1. Tetap kemampuan bahasanya itu harus tetap improve lagi gitu loh. Tidak boleh hanya stuck di B2 tapi harus lebih tinggi lagi. Jadi hanya butuh mengikuti ujian yang C1 itu tadi ya. Jadi nggak harus melewati Studienkolleg tapi langsung ikut persiapan ujian untuk C1 seperti itu. Bidangnya tetap dan bidangnya tetap bidangnya harus yang sama itu tadi. seperti kalau area yang di bidang Pflege bisa ke Pflege Management itu bisa juga. Kemudian kalau yang Ausbildung seperti Erzieher atau guru TK itu juga bisa ke Erziehungswissenschaft, jadi kayak ke arah guru gitu. Itu bisa. Oke, thank you. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua ini mengenai au pair. Jadi kalau au pair apa saja yang harus dipersiapkan dan tantangan untuk seorang au pair ketika sudah sampai di Jerman itu apa saja? Jadi mungkin ya, Tara Froswenya mungkin bisa bantu jawab kalau untuk au pair ya. Ya, kalau untuk au pair sendiri, maaf saya kurang tahu ya perlu persyaratan apa atau dokumen-dokumen apa. Tapi di internet ada banyak website di mana bisa cari informasi itu, dan sejauh saya tahu tidak terlalu sulit ya untuk mendapat tempat. Karena misalnya ya beberapa lumayan banyak mahasiswa-mahasiswi saya dari UNY di Jogja ketika saya masih di sana sebagai lektor. Jadi memang setelah lulus S1 di sana pergi ke Jerman untuk ikut au pair. Dan ya, tapi saya kurang tahu memang. Saya tidak mau kasih informasi yang salah atau yang kurang. Tapi kalau ya berarti tapi kalau sudah au pair itu biasanya 1 tahun ya. Setahu saya 1 tahun au pair lalu bisa melanjutkan kuliah juga langsung. Ya, dan itu juga saya juga kenal beberapa orang Indonesia yang kebanyakan juga yang menjadi mahasiswa atau mahasiswi saya dulu. Mereka ke sini ikut program au pair selama 1 tahun. Selama waktu itu mereka mengambil kursus bahasa Jerman lagi untuk memperbaiki bahasa lagi dan cari tempat kuliah atau tempat kerja, misalnya ikut, dan sekarang mereka misalnya kebanyakan dari mereka ikut Ausbildung sekarang ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan sambil mereka ikut program au pair. Oke, terima kasih Prospernya. Pertanyaan berikutnya ini mengenai jurusan di bidang sosial dan political sciences.
bahasa pengantar yang umumnya digunakan di jurusan tersebut itu biasanya bahasa apa yang di kuliahnya? Lalu apakah juga ada tersedia scholarship atau fellowship untuk mahasiswa di bidang tersebut atau social and political sciences? Mungkin Mas Irfan. Iya, bisa. jadi mau jawab pertanyaannya Mas Ilham ya ini ya. Jadi untuk scholarship sendiri ini kan tadi Frauspenya kan juga pernah bilang bahwasanya untuk S1 juga masih jarang beasiswanya. Namun seperti yang saya jelaskan tadi ada salah satu beasiswa yang dari partai SPD tadi itu Friedrich Ebert Stiftung itu juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa S1. Jadi untuk pendaftarnya sendiri itu pertama bisa sebelum semester 1 dimulai, tapi itu teman dia harus sudah berada di Jerman dan juga sudah memiliki bahasa Jerman juga, at least C1, karena untuk sosial dan political science sendiri ini karena rekan-rekan saya ada beberapa yang kuliah di bidang itu rata-rata memakai bahasa Jerman juga, dan juga untuk beasiswa FES tadi itu Friedrich Ebert Stiftung itu tadi bisa apply beasiswa tersebut sampai maksimum itu 3 semester sebelum regular study, jadi regular study period berakhir. Jadi misal studinya 6 semester, jadi maksimum bisa daftar sebelum semester ketiga. Jadi itu adalah salah satu info, karena untuk kriteria mendapatkan beasiswa ini adalah juga paham tentang politik. Jadi begitu. Mungkin pas interview juga ditanyakan tentang perihal tentang sudut pandang politik. Tadi itu dari yang saya ketahui dari rekan-rekan PPI Jerman juga. Thank you Mas Irfan untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Mas Irfan ya. Oke, yang berikutnya ini dari Mas Farhan. Ini saya menyelesaikan S1 sebagai sarjana ekonomi. Apakah boleh mengambil jurusan berbeda untuk S2-nya seperti komunikasi atau jurusan lain yang ada di Fachhochschule dengan bekal pernah mengikuti OPER atau FSG? Terima kasih. Mungkin Mas Irfan juga bisa bantu jawab untuk Ya, untuk masalah seperti kayak pindah lintas jurusan ya Mbak ya. Jadi Iya. kadang ini juga macam-macam sih Mbak, karena teman-teman saya juga banyak yang bisa lintas jurusan. Jadi contoh teman saya ya ini dulu juga kita sekolah bareng di Wisma Jerman. Jadi dari psikologi dia lompat malah sekarang ke UI designer, UI UX designer, malah ke bidang IT, bisa nyebrang. Jadi dan juga ada juga yang psikologi yang biasa sekarang lari ke komunikasi juga ada. Jadi kalau misalnya bidangnya masih agak mirip-mirip dan di silabus tujuan kuliah itu masih hampir mirip dengan silabus yang kita pelajari di S1, itu masih ada peluang untuk pindah jurusan seperti itu. Namun itu tergantung dari kampusnya. Dan teman-teman harus concern dengan silabusnya. Jadi harus ngecek silabusnya dulu sebelum mendaftar seperti itu. Ya, selalu harus dicek dengan universitas sendiri. Jadi tidak bisa dijawab pada umumnya. Itu sangat tergantung universitas dan program studi, dan cek saja dengan persyaratan mereka, atau tidak apa-apa bisa bertanya langsung kepada mereka. Biasanya ada email address atau kayak gitu, dan tanya aja langsung. Iya, biasanya juga bisa dulu waktu saya cari-cari kuliah juga bisa langsung email ke student bureau-nya atau student career service seperti itu ya. Biasanya dibalas nanti. Terima kasih. Ya, untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian mohon untuk menunggu sebentar. Jadi jangan leave Zoom meeting dulu, karena di akhir acara nanti kita akan mau mengadakan sesi foto bersama, dan juga saya akan membagikan link untuk quiz singkat untuk nantinya itu digunakan untuk mengirimkan sertifikat keikutsertaan atau sertifikat partisipasi seminar ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong ditunggu sebentar, jangan leave meeting dulu. Oke. Mungkin ini ada juga pertanyaan menyangkut Ausbildung. Jadi ada guru dari Sidoarjo menanyakan,
kira-kira untuk Auslander, jadi untuk orang asing ini, kira-kira pekerjaan apa atau bidang apa yang kita punya apa ya istilahnya peluang yang besar untuk diterima apa ya untuk menjalankan Ausbildung kayak gitu. Jadi bidang-bidang apa sih yang sekarang ini sedang dibutuhkan yang kita sebagai orang asing, orang Indonesia bisa melamar, mendaftar untuk mengikuti Ausbildung dari Frau Svenya dan Mas Aiman bisa bantu. Ya, sebenarnya seperti tadi saya sudah sampaikan sedikit, kebanyakan memang di bidang perawatan. Itu sering dicari geriatric care. Kadang-kadang juga di bidang IT kalau saya tidak salah, tapi saya tidak yakin. Tapi yang perawatan itu pasti. Mungkin Mas Aiman tahu sedikit gimana ada big chances? Seperti tadi juga Mas Irfan juga sebutkan bahwa awal tahun ini Jerman punya undang baru tentang keimigrasian. Jadi itu sama seperti yang disebutkan Mbak Svenya, bidang-bidang yang banyak dibutuhkan adalah sebenarnya bidang-bidang medical gitu loh. Jadi kayak perawat, dokter, even dokter itu di sini dibutuhkan banyak sekali karena kekurangan. Kebetulan saya punya beberapa kenalan teman dokter juga yang dia S1-nya di Indonesia, kemudian sekarang ngambil spesialis. Di sini juga kebutuhan dokter itu sangat sangat tinggi ya karena di Jerman sendiri tingkat penduduk sama Pflegekraft atau orang bekerja di bidang medikal itu sangat sedikit. Jadi bidang-bidang seperti kesehatan, kemudian juga bidang IT. Jadi memang saya kemarin juga baca kalau nggak salah mulai awal Maret 2020 itu memang Jerman punya undang-undang keimigrasian yang memudahkan orang-orang asing untuk datang ke Jerman dan untuk bekerja di bidang yang ini. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu memang untuk bidang-bidang ini cuman informatik setahu saya yang sedikit lebih loker, sedikit lebih gampang udah dimasukin, tapi semenjak bulan Maret kemarin, bidang-bidang kesehatan itu semuanya dipermudah. Jadi kalau sudah punya pengalaman di Indonesia, udah kuliah, contohnya dokter atau perawat, kalau perawat saya kurang tahu, tapi kalau dokter saya tahu jelas. Jadi kalau sudah kuliah kedokteran, yang penting bisa bahasanya sampai C1, bisa lulus tes kedokteran di sini, saya lupa FSP kalau nggak salah tesnya, itu bisa langsung bekerja di sini sama dapat salary-nya juga gitu. Jadi memang kedua bidang ini sangat dibutuhkan di Jerman. Sama mau nambahin Mbak. Jadi kalau ya, Ausbildungnya juga kan teman-teman tadi dengar ada yang gastronomi, keperawatan. Jadi Ausbildung juga ada yang bidang teknik ini. Jadi sempat ada yang teman di Berlin itu Ausbildung bidang Maschinenbau atau mechanical engineering. Jadi untuk peraturan regulasi yang baru yang sejak Maret kemarin itu, jadi untuk bidang engineering itu juga termasuk salah satu kita masih kekurangan tenaga engineer. Jadi engineer juga masih termasuk salah satu job yang dicari dari luar negeri, dari Jerman ini. Jadi ketika teman-teman sudah, tapi ini beda ya, kalau Ausbildungnya di bidang teknik, ya mintanya C1 atau C2 untuk Ausbildung di bidang teknik ini sendiri. Dan juga terkadang, contoh di tempat saya di Hochschule Wismar ini juga untuk Seafart Engineer atau Maritime Engineer itu juga membuka. Jadi di kampus juga membuka seperti Mas Aiman tadi, atau juga seperti Volkswagen itu juga kadang membuka. Kalau bisa di bidang Maschinenbau atau Elektriker seperti itu. Oke, terima kasih Mas Irfan jawabannya. Oke, ini sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang masuk, cuman mungkin nanti bisa dijawab secara ini ya. Jadi nanti kan mungkin Mas Irfan dan Frau Svenya, Mas Aiman bisa share alamat email lagi di chat box. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung email Mas Irfan, Frau Svenya dan Mas Aiman kalau pertanyaannya belum terjawab sekarang selama seminar, karena kita masih ada satu poin lagi yang harus kita sampaikan dan kita sudah agak melampaui jam
jam ini, jam waktu yang direncanakan. Oke, saya langsung lanjutkan aja dengan poin yang terakhir yang akan disampaikan pada sore hari ini, yaitu mengenai tadi sudah disinggung sedikit mengenai TELC, bahwa ini juga salah satu jenis ujian bahasa Jerman, sertifikat bahasa Jerman yang juga diakui untuk melanjutkan kuliah, terutama untuk yang langsung mendaftar ke university. Jadi yang bukan melalui jalur student college, tapi yang langsung mendaftar ke university. Sedikit tentang TELC. TELC itu kepanjangan dari The European Language Certificate. Dia sendiri mempunyai 90 sertifikat bahasa yang diakui. Lalu juga merupakan anggota penuh dari Association of Language Tester Europe dan Gesellschaft für Akademische Studienfähigkeit. Lalu juga ini juga bukti bahasa Jerman akademisi yang diakui oleh Konvensi Rektor Universitas Jerman. Nah, di Indonesia sendiri itu sayangnya memang belum ada. Jadi yang terdekat dengan Indonesia untuk saat ini tes centernya ada di Filipina. Di Indonesia sendiri tadi memang sudah disinggung sedikit bahwa dalam waktu dekat ini memang ada rencana untuk kesempatan untuk mengambil ujian TELC di Indonesia. Cuman karena terkait pandemi ini COVID, jadi schedule-nya atau jadwalnya menjadi pending, jadi mundur. Jadi belum bisa merealisasikan rencana ujian sertifikasi TELC dalam waktu dekat ini. Namun karena ada banyak permintaan untuk sertifikasi bahasa Jerman ini, jadi bisa diasumsikan bahwa dalam waktu dekat ya secepatnya lah, maksudnya setelah pandemi ini berakhir, kita bisa mulai merencanakan lagi akan mengadakan ujian TELC di Indonesia. Nah ini nanti bentuknya adalah jadi universitas-universitas yang ada di Indonesia itu bisa menjadi test center untuk TELC ini. Jadi nanti para pengajar atau dosen dari universitas bisa mengikuti pelatihan untuk menjadi penguji terlatih atau penguji terlisensi untuk pengujian TELC. Jadi nanti universitas Anda atau jika ada dosen di sini, jika universitas Anda itu bisa menjadi test center atau pusat ujian, dan itu juga bisa membuka istilahnya membuka test center ini untuk umum. Jadi nanti jadi para mahasiswa atau para peminat ujian TELC yang ingin mengikuti ujian bisa mendaftar di universitas Anda seperti itu. Jadi nanti nggak cuman satu kota aja, tapi juga bisa regional, provinsi, atau beberapa kota juga di satu provinsi. Nah, untuk pengaturannya atau tata cara atau regulasinya itu nanti kan kita belum bisa memberikan secara detail, karena kan seperti tadi yang saya sampaikan terkait pandemi ini masih belum ada perencanaan atau pelatihan lebih lanjut dari pihak TELC GmbH di Frankfurt seperti itu. Jadi nanti jika ingin mengetahui kapan kurang lebih TELC ini akan hadir, mungkin bisa mengikuti atau mengunjungi website Tandem Indonesia secara berkala ya, karena akan info-info mengenai ini akan diupdate di website seperti itu. Oke, lalu juga ini jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini ingin mendapatkan informasi lebih jelas, lebih lengkap lagi mengenai TELC, bisa ikut atau mendaftar di
event kita atau di seminar daring kita yang berikutnya yang akan diadakan di bulan Januari, tepatnya tanggal 26 Januari. Jadi ini kita akan bahas secara tuntas mengenai ya tadi beberapa jenis-jenis ujian. Jadi kalau yang Januari ini mengenai tes DAF dan tes C1 Hochschule. Seperti itu. Nah, oke, nah yang berikutnya yang tadi sudah saya sampaikan juga, saya minta kesediaannya untuk Bapak Ibu dan teman-teman untuk mengisi kuis singkat di link di bawah ini, untuk nanti kita bisa mengirimkan sertifikat partisipasi ke email masing-masing Bapak dan Ibu, seperti itu. Ntar saya copy ke chat box saja supaya bisa langsung diklik. Ini linknya. Jadi mohon untuk diisi kuis singkat ini, nanti pada akhir kuis minta kesediaannya untuk mengisi data-data, nama, alamat email, dan nomor WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp, kami akan membentuk grup WhatsApp setelah sesi seminar untuk memberikan ya kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau memberikan juga materi-materi seminar di sore hari ini. Nah, sambil kita mengisi kuis survei yang saya sudah share linknya, kami ingin meminta Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian kesediaannya untuk menyalakan kamera sebentar karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oh ya, jadi tadi juga untuk survei nanti akan dari pihak panitia akan juga dipilih beberapa pemenang untuk survei atau kuis dan akan mendapatkan hadiah buku dari Tandem Indonesia. Seperti itu. Oke. Diminta tolong Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. So, host, haben Sie schon fertig mit dem? Ini masih belum semua menyalakan kamera. Oh, kamera dimatikan host. Host, can you please turn on the camera? Because I think some people cannot turn on their camera because it's the setting of the host. Haben Sie schon?
Oke, ya. Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk terakhir mungkin saya share link dan kontak untuk kamera dimatikan. Oke, baiklah. Bentar. Nah, mungkin ini kontak dan link untuk Tandem Indonesia bisa dicatat. Website, lalu ada Facebook fanpage, dan rekaman seminar sore hari ini akan kami upload juga di channel YouTube Tandem Indonesia. Dan pertanyaan, jika yang ada yang masih memiliki pertanyaan atau pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab, bisa dikirimkan di office@tandem-i.com. Oke, dan oke, kita sudah berada di ujung acara. Saya Yudita Angelina sebagai moderator seminar sore hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk semua para peserta dan narasumber dari Jerman, Roswenya, Mas Irfan, Mas Aiman, juga kepada Tandem Indonesia yang sudah memfasilitasi seminar daring di sore hari ini. Oke, selamat sore. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, everyone. Thank you. Bye.